warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Isna ini dalam acara Oase Ramadan, program syiar penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan. Dan selama 30 menit ke depan kita akan mengangkat tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang halal lifestyle. Yang mana tema tentang halal lifestyle ini akan dikupas secara tuntas oleh seorang narasumber yang sudah bergabung bersama kita, yaitu Ustadz Haji Ahmad Sahrandi MPD, yang mana beliau merupakan penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan dan juga sebagai dosen Institut Agama Islam Dalwa Bangil Pasuruan. Tak usah berlama-lama lagi, inilah narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Masih semangat? Tetap harus semangat. Harus semangat, alhamdulillah. Halal lifestyle merupakan sebuah gaya hidup yang mengamati dan selaras dengan prinsip syariah yang dapat diterapkan semua orang termasuk milenialis. Nah, dalam penerapannya halal lifestyle ini biasanya meliputi sektor fashion dan makanan yang semuanya bernuansa Islami. Nah, maka dari pemaparan yang dapat saya sampaikan tadi, sore hari ini kita mengangkat tema tentang halal lifestyle. Supaya pemirsa yang ada di rumah, saya dan siapapun tidak salah paham, tidak terlalu melebar pemahaman tentang bagaimana halal lifestyle ini, mohon penjabarannya. Silahkan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min amid wa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami takdimi para habaib, para alim ulama, yang kami takdimi Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, yang kami takdimi Pok Jaluh Kabupaten Pasuruan, yang kami takdimi juga rekan-rekan FKPAI Kabupaten Pasuruan, mobil khusus tim Oase Ramadan ini, yang juga yang kami hormati teman rekan yang sama-sama di penyuluh, yaitu Mbak Isna ini. Alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita diberikan oleh Allah berupa nikmat sehat walafiat, karena sehat itu adalah utama, sangat mahal harganya. Yang paling penting juga adalah nikmat iman dan Islam, itu adalah pengikat kuat. Yang ketiga adalah hidayah, karena kita melihat tanpa hidayah pun repot ya. Dia sehat, dia memahami tentang makna puasa, tapi karena tidak ada hidayah, hanya menganggap puasa itu sepele gitu ya, enggak apa-apa enggak puasa. Makanya ketika kita mampu berpuasa dengan baik, khususnya pada bulan ini, itu adalah anugerah yang terbesar yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga kita sampaikan selawat dan salam ya, kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, nabi yang mengatakan sumu tasihu ya, dan berbagai macam hal juga tentang menyampaikan berbagai macam hal, bagaimana keutamaan dalam puasa, dan Nabi sendiri sudah memberikan jabaran, bukan hanya jabaran, apa yang disampaikan oleh beliau praktekkan langsung tentang masalah puasa. Dan kita melihat pun bagaimana lifestyle ya, tadi masuk pada pembahasan materi itu, kehidupan Nabi itu adalah keluarga impian, keluarga dambaan. Karena Nabi ketika membina rumah tangga pun itu subhanallah luar biasa,
karena beliau mampu, ya beliau sebagai sosok nabi, tapi tetap beliau tidak melupakan sisi kemanusiaannya dan bagaimana juga beliau perhatiannya dengan keluarganya, dengan istrinya dan lain sebagainya. Dan juga kita melihat bagaimana kehidupan Nabi, makanya dikatakan kehidupan zaman Nabi adalah kehidupan yang menjadi impian bagi semua orang. Karena saya juga dengar langsung dari guru saya ketika bercerita, beliau suatu ketika katanya itu pernah pada zaman Nabi ada orang Yahudi, dia mempunyai kemampuan atau spesialis di ilmu kesehatan, dia dokter ya. Kemudian setelah itu dia izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya ingin buka praktek di sini. Maka kata Rasulullah, ya sudah silakan buka. Tapi beberapa hari kemudian, hari berlalu, kok tidak ada pasien sama sekali yang datang kepada dokter itu. Terus kemudian sebulan, bahkan hitungan tahun pun tidak ada sahabat pun yang datang untuk memeriksakan dirinya dalam keadaan tidak baik atau tidak sehat, sakit lah. Maka sebab itu dia protes dan dia datang kepada Nabi, orang Yahudi tersebut, ya Muhammad, ya karena orang Yahudi ya, dia langsung manggil namanya, ya Muhammad, apakah engkau ini melarang sahabat engkau itu untuk datang berobat kepada aku? Apakah karena aku adalah seorang Yahudi? Maka Nabi mengatakan, saya tidak pernah melarang sahabatku untuk berobat kepada siapapun, kepada engkau. Cuma memang kehidupan saya dan kehidupan sahabat-sahabatku, alhamdulillah Allah diberikan kesehatan. Dan alhamdulillah seandainya kena penyakit pun hanya ringan, mudah diobati dengan mungkin obat-obat herbal yang tersedia, tidak perlu datang kepada seorang dokter karena tidak dianggap berat penyakitnya ini. Karena apa? Kata Rasulullah, karena sahabatku kenapa kok sehat? Karena sahabat aku bersama sahabatku yang pertama karena adalah rajin berpuasa. Maka tidak heran kalau kita mengatakan sumu tasihu. Maka berpuasalah kalian, kamu akan mendapatkan sehatnya, bukan hanya jiwa, raga badan ya. Bahkan untuk mental pun itu kita akan tetap sehat. Karena kita melihat berpuasa pun ya, berpuasa pun yang kita pahami itu seperti yang saya lihat di alodokter.com ya. Beliau dari dokter mengatakan berpuasa diantaranya bisa menyeimbangkan metabolisme tubuh. Terus kemudian dengan metabolisme yang lancar hanya membuat kanker atau sel-sel yang jahat yang sekiranya menjadi penyakit bagi tubuh itu akan mati dengan sendirinya. Makanya oleh sebab itu orang berpuasa pasti itu sudah sehat. Jaminan dari Nabi itu pasti sehat. Terus kemudian bagaimana juga kita bisa mengontrol lemak ya, karena mungkin dengan kita makan asupan yang bagus, hanya pun kita mempunyai lemak, badan mulai berkurang, berat badan juga akan mulai berkurang. Karena kalau sudah berkurang otomatis kolesterol, terus kemudian termasuk nanti diabetes itu akan sulit untuk masuk kepada orang-orang yang ahli berpuasa. Bahkan saya pun pernah membaca juga bagaimana orang berpuasa insya Allah diberikan Allah di awet muda dia. Awet muda. Dan ini yang dipakai oleh lifestyle sekarang, kehidupan sekarang. Bagaimana para artis pun supaya mencegah dirinya ya tidak kelebihan berat badan, supaya badannya dengan berpuasa gitu. Itu adalah diet yang paling ampuh dengan cara berpuasa. Ya paling tidak ya puasa Senin Kamis dan sebagainya. Maka dengan Ramadan ini tentu merupakan hal yang sangat baik bagaimana kita bisa mengontrol itu semua. Agar penyakit-penyakit yang memang kita tidak bisa menafikan ya, namanya penyakit, manusia pasti ada penyakit. Ya paling tidak dengan berpuasa insya Allah sel-sel jahat, sel-sel kanker yang sekiranya akan membahayakan kepada tubuh, dia akan sirna dengan sendirinya. Itu dalam fisik ya. Tapi kalau untuk mental disampaikan juga dalam pembahasan dokter itu bahwa dengan berpuasa hormon yang di pikiran kita itu lebih fresh. Ya otomatis untuk stres itu sulit ya. Orang mendapatkan stres sulit, kenapa? Karena kita sudah biasa mengendalikan perasaan, kita sudah biasa mengendalikan diri. Otomatis misalkan ada orang marah maka dia diam aja mengatakan saya berpuasa. Dengan sebab itu maka saya sampaikan dengan Ramadan ini adalah ajang yang bagus, ajang yang sangat baik, tentu dijadikan sebagai bagaimana ketika kita supaya mendapatkan keadaan ya, mendapatkan kehidupan, mendapatkan kesehatan yang sangat baik. Dan tentu kita pun berharap
ini tidak berhenti hanya di bulan Ramadan. Nah, tapi setelah Ramadan pun bagaimana kita juga bisa mempunyai pola-pola hidup yang bisa menyimbangkan diri kita, yang bisa mengurangi kita atau preventif lah istilahnya, mencegah dari hal-hal yang tidak baik. Nah, untuk Mbak Isnani yang saya hormati, ya kita melihat juga kehidupan milenial ya, kehidupan masa kini lah ibaratnya. Kehidupan yang penuh mau tidak mau kita harus bersentuhan dengan HP, menggunakan HP, media sosial dan sebagainya. Maka kita melihat kehidupan sekarang kalau melihat dari segi syariahnya itu seperti ini. Kalau kita melihat untuk kehidupan sekarang dengan ada media, kita melihat dari sisi positifnya. Kalau dari segi berpenampilan mode yang namanya ya, atau model lah, dari berpakaian hijab dan sebagainya, itu lebih baik sekarang daripada dulu. Karena kalau dulu itu mereka kita melihat YouTube misalkan ya, YouTube tahun berapa kita melihat 80-an, 70-an atau lebih mundur lagi 50-an. Itu kita melihat orang Indonesia khususnya itu mereka ketika melihat orang berhijab itu sangat jarang, bahkan bisa dihitung dengan jari. Tapi sekarang subhanallah, apa yang tidak ada? Semuanya hijab sudah menjadi model yang sangat tren ya. Bahkan sekolah-sekolah pun sudah mewajibkan bagi muslimah ya, maka mereka tetap wajib berpakaian muslim yang sejati, yang sesuai dengan agama, yang berhijab, kemudian bajunya longgar dan sebagainya. Ini sudah kita melihat kemajuan teknologi juga membawa manfaat yang sangat besar juga, walaupun kita melihat ya mafsadatnya, daruratnya, kemudian hal-hal negatif yang dibuka oleh media juga banyak. Tapi dengan kehidupan yang sekarang ini, milenial ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita semua bisa menggunakan waktu dengan baik, bisa menggunakan keadaan dengan baik, bisa menggunakan kehidupan dengan baik. Ya, seperti kita melihat kalau tadi adalah fashion ya. Fashion sudah banyak hijab-hijab yang mudah, kita pakai baju-baju yang betul-betul syariat. Terus kemudian juga dalam segi makanan juga alhamdulillah kita sudah diatur oleh pemerintah. Ada undang-undang khusus nomor 33 ya tahun 2014, kita melihat sudah ada aturan kewajiban khusus bagaimana makanan ini harus ya bersertifikat atau ada logo halalnya. Ini juga menjadi bagian bagi kita, alhamdulillah kita bersyukur atas program ini, karena dengan ini kita bisa memahami ini maka mana makanan yang baik, maka mana makanan yang tidak baik. Karena memang Al-Quran sudah menganjurkan kepada kita bismillahirrahmanirrahim, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwat syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dalam surah Al-Baqarah kita sudah dianjurkan ya ayuhan nas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah kalian apa yang ada di yang ada di bumi ini ya, di alam ini. Kita makan yang halal, bukan hanya halal juga termasuk baik. Karena halal juga belum tentu baik kayak gitu. Tapi kalau dodanya halal, alhamdulillah, kemudian steril ya, kemudian tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan bagi tubuh, maka itu sudah kita menjadi unsur utama bagaimana hidup kita pada saat milenial ini akan tetap teratur dan selalu sehat ya, karena kita impiannya adalah kita bisa panjang umur kan gitu. Iya. Bermanfaat ya. Lantas gini, mengutip dari yang panjenengan jelaskan tadi terkait kita dietnya dengan cara berpuasa, sembari dapat pahala, sembari diet makaten gitu. Lah itu untuk menjaga diri supaya yang diri dan keluarga tentunya, bukan hanya pribadi dan keluarga tentunya, supaya jangan sampai menyentuh perkara yang sifatnya syubhat. Nah itu bagaimana itu ya? Maksudnya supaya kita puasanya benar-benar terjaga dari makanan-makanan syubhat, baik sahurnya maupun pas berbukaannya, itu bagaimana? Mohon penjelasannya. Kalau kita melihat pun orang berpuasa tetap juga ada aturan tersendiri ya. Memang walaupun tidak menjadi jaminan orang yang berpuasa akan sehat selamanya, akan pasti misalkan, karena tergantung bagaimana kita mencari pola makan. Tapi kalau misalkan memang kita satu hari berpuasa, tapi ketika kita berbuka puasa langsung makan selahap-lahapnya sampai kenyang kan gitu. Apalagi
Karena setelah kenyang pasti imbasnya ngantuk Nggih. dan tidur. Nah, sedangkan kita sudah pahami kalau sudah makan Jangan itu langsung tidur. tidak diperkenankan tidur karena berbahaya bagi khususnya ya lambung ini, asam lambung karena belum siap. Dan kita memahami bagaimana orang berpuasa itu sehat ya karena lambung pun subhanallah ya memang itu adalah karunia Allah ya. Ketika kita mengatakan nawaitu shauma ghadin gitu kan ya. Kemudian setelah niat itu otomatis otak di sini ini kata kedokteran kata ahlinya itu ketika sudah habis makanan yang diasup yang diolah di lambung itu otomatis lambung dengan sendirinya dia akan berhenti untuk bergerak. Ibaratnya kalau mesin seandainya dipanasin terus dihidupin terus atau tidak puasa sama sekali ini kan bekerja. Sedangkan kita memahami kalau udah mesin bekerja dia akan panas dan akan rusak. Nah, subhanallah untuk orang berpuasa ketika dia sudah niat puasa ketika tidak ada makanan yang diolah maka lambung itu dengan sendirinya akan diam dia menunggu untuk berbuka. Ketika berbuka ada makanan masuk, mulai dia mengolah. Makanya ketika saya katakan kenapa Nabi menyampaikan bahwa berpuasa itu sehat ya seperti itu. Nah, terus kemudian yang subahnya di sini maksudnya yang tidak jelas. Karena kata Nabi kan sudah jelas memang ya al halal bayyin, al haram juga bayyin. Maka untuk halal itu sudah jelas perkara apalagi itu sudah banyak melihat ya membaca kemudian mendapatkan informasi-informasi ilmu dari media dan sebagainya. Halal udah jelas, haram apa saja yang diharamkan kita sudah jelas. Maka yang subhat ini yang sekiranya kita masih ragu ini halal enggak, haram enggak, maka ditinggalkan Saja. ya seperti kita misalkan menemukan makanan di jalan gitu ya. Ya tapi kalau memang belum apalagi ini bukan diperuntukkan untuk orang perjalanan biasanya ada tulisan ya silahkan berbuka ambil ya gratis ya, di masjid gitu biasanya kan itu kan sudah jelas halalnya. Tapi kalau misalkan kita menemukan suatu lapar haus kalau masih ragu ini boleh enggak ini enggak boleh Pak enggak maka jangan karena itu juga bisa membahayakan. Kalau subhat itu bisa lebih condong kepada keharaman nanti itu yang kita khawatirkan. Jadi kita lihat ini ini yakin ini gitu. Maka dipersilakan ya termasuk makanan pun ya. Kalau kita melihat ini pengolahannya bagaimana, apalagi makanan di pasaran ya. Makan di pasaran, jajanan-jajanan yang diperjualbelikan di kaki lima, itu kan kadang-kadang kita masih bingung. Ini bagaimana cara ngaduknya, bagaimana. Tapi kalau kita melihat penjualnya, Masya Allah, secara lifestyle-nya tadi dia sudah berhijab bagus, maka yakini insya Allah ini baik. Pengolahannya pasti baik juga. Nah, itu juga kita lihat. Tapi kalau makanan yang tidak ada label halalnya yang berada di pasaran, ya kalau bisa hindar, kita menghindar, tidak mengkonsumsi makanan itu. Kalau bisa cari mengkonsumsi makanan yang sudah jelas ada logo halalnya. Itu yang kita ingin biar apa? Biar tidak jatuh kepada hal yang subhat atau hal yang ternyata di dalamnya mengandung hal-hal yang tidak diperkenankan dalam agama. Ya, karena kalau sudah halal atau sudah haram kan ya. Seperti Nabi Muhammad SAW menyampaikan man akalal haram amang kanal halal atau jawarihu sya'am aba kan gitu. Wa man akalal haram asad jawarihu sya'am aba. Jadi Nabi sudah menyampaikan kepada kita kalau kita memakan makanan yang jelas halalnya maka kata Nabi Muhammad otomatis kita ini punya badan ini otomatis akan taat kepada Allah. Itu sudah pasti. Tapi kalau kita memakan makanan yang haram maka kata Nabi Muhammad maka pasti badannya itu walaupun mau dikendalikan bagaimana maka tetap dia akan jatuh kepada hal perbuatan maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena badannya itu penuh dengan hal-hal yang diharamkan. Nah, kalau tadi yang jenengan sampaikan alangkah baiknya kita mengkonsumsi makanan yang sudah jelas logo halalnya misalnya ataupun kalau memang tidak jelas ada logo halalnya kita kan misalnya kita beli bakso 5.000 katakanlah 10.000 lah belinya 10.000 terus saya itu tanya ini halal enggak ini sudah sesuai dengan prosedur enggak cara pembuatannya lagi nah itu kan tidak menjamin si tukang penjual ini juga berbicara jujur lah itu bagaimana menanggapi hal yang seperti itu. Iya. Kalau seperti makanan yang memang tidak jelas seperti yang sudah banyak kita lihat ya tukang-tukang bakso karena bakso namanya bakso ya mau tidak mau dia daging ya walaupun kita pahami tidak hanya daging sapi ada juga bakso campuran daging ayam untuk lebih mengurangi efisiensi pembiayaan supaya murah kan gitu ya.
Maka kalau kita misalkan berada di seputar daerah yang memang basis Islamnya lebih kuat misalkan, maka kita yakini aja, bismillah kita yakini bahwa ini adalah halal gitulah. Tapi kalaupun logo ada bakso ada logo halalnya, tapi sulit kayaknya memang ya Iya, untuk tapi sekarang karena ini. kita kan memang juga tidak tahu. Mungkin beliaunya sudah mempunyai logo halal, sudah di apa itu sudah di ini kan, sudah dilihat bagaimana proses prosedur pembuatannya. Tapi kan kita juga tidak nyamin setelah diproses, setelah diamati, pengamatnya pulang ke rumah, apakah proses yang tadi diperlihatkan ini juga sama ketika pengujian sudah tidak ada lah. Itu kan perlu juga kita ini kan, perlu juga kita pikirkan. Jadi memang tetap ada logo halalnya atau tidak, yang penting kita yakin insya Allah ini halal. Termasuk saya lihat tadi areanya ini adalah mayoritas muslim, tapi insya Allah ya muslim. Saya pun juga punya langganan bakso di sini. Awal saya juga curiga, ini pakai topian, celana jeans, kaosan kalau jualan. Saya waktu itu agak ragu juga, tapi setelah saya tanya, oh ternyata dia punya anak mundo, oh ya sudah pasti halal. Halal, alhamdulillah. Ya, jadi kita ngelihat dari pertama domisili area, bagaimana dia pengolahan bakso tersebut, terus kemudian yang kedua adalah lingkungan sama yang penjualnya. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Mungkin bisa sedikit disimpulkan Ustaz, bagaimana terkait halal lifestyle ini untuk pemirsa yang ada di rumah. Monggo. Ya, baik pemirsa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada, ya yang jelas untuk kita melihat zaman sekarang ya, zaman milenial, terus kemudian kita melihat bagaimana juga kehidupan yang sudah mulai ada bercampur adukan ya antara barat timur ya, antara budaya Islam dengan budaya Eropa dan sebagainya. Maka selayaknya kita sebagai umat Islam ya harus kita tetap berpegang teguh bagaimana dengan agama yang sudah kita dapatkan, kita warisi dari orang tua kita, nenek moyang kita, dari guru-guru kita semuanya, untuk setidaknya kita lebih bisa selektif ya, memilih mana yang terbaik kita konsumsi, mana yang terbaik untuk kita lakukan, mana yang terbaik untuk kita amalkan. Karena untuk dalam fashion pun kita juga ngelihat walaupun berhijab tapi ternyata misalkan ketat ya, menambahkan luku-luku tubuhnya, ini juga tidak diperkenankan. Maka kita harus milih, oh ini yang bagus, oh ini yang baik. Dan juga makanan juga harus kita betul-betul menyeleksi, ini makan ini baik apa tidak, halal apa tidak, layak dikonsumsi apa tidak. Maka untuk kita menutup diri agar keraguan kita ini tidak terus menjadi mengganggu kita, maka ketika kita mengkonsumsi makanan apapun, membeli makanan apapun, lihatlah dalam kemasannya ini ada logo halalnya apa tidak. Kalau kita misalkan membeli bakso ya, kalau bisa ya kita tanya, nggak apa-apa, salahnya kita tanya, Anda di mana, tinggal di mana. Ya kalau di alhamdulillah misalkan, oh ternyata saya punya anak di pondok, saya dulu alumni pondok, itu sudah dipastikan kehalalnya. Maka kalau seperti itu, dengan adanya halal ini kita berharap supaya dengan terus kita mengkonsumsi makanan yang halal, kemudian pergaulan yang halal juga ya, maka menjadikan keberkahan bagi kita. Maka juga kita harus menghindar diri daripada yang haram, karena haram juga selain merusak diri kita, kita maksiat kepada Allah, yang kedua juga bisa merusak badan. Karena kalau kita terus-terusan mengkonsumsi makanan yang haram, maka badan itu akan menjadi rapuh dan cepat kena penyakit. Ya, seperti itu tetap kita harus berpatokan adalah halal itu adalah my life. Halal is my life. Alhamdulillah, ilmu yang sangat bermanfaat sekali pada sore hari ini, dan sedikit bisa kami simpulkan, Ramadan ini adalah ajang yang sangat bagus untuk kita mendapatkan berbondong-bondong mencari pahala. Ngoten nggih Ustaz nggih. Berbondong-bondong mencari pahala di bulan Ramadan, yang mana tentunya dengan selalu memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, dan juga tentunya menjaga makanan yang kita konsumsi untuk diri kita sendiri ataupun juga untuk keluarga dari makanan yang halalan thayyiban. Alhamdulillah, tak terasa 30 menit sudah kami menemani pemirsa yang ada di rumah
tentunya dengan tema halal lifestyle. Akhirnya saya dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber kita pada sore hari ini. Matur nuwun Ustaz atas waktunya, atas ilmunya, atas pengetahuannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Pokjalu Kabupaten Pasuruan, FKPAI Kabupaten Pasuruan, pengarah acara. Dan akhirnya saya Isna ini bersama seluruh tim kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.